Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang kepada rekan-rekan semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Miftahul Huda dengan NPM C1CN019025, mahasiswa program studi S1 Akuntansi 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan mereview singkat untuk topik investasi pada instrumen ekuitas. Buku yang saya gunakan sebagai rujukannya yaitu Akuntansi Keuangan Lanjutan Pertama, karya Dwi Martani. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja simak video review yang saya sampaikan. Check it out. Oke, sebelum masuk ke review intinya, saya akan memberikan pendahuluan mengenai instrumen keuangan. Instrumen keuangan merupakan aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun, baik kas, bukti kepemilikan dalam suatu entitas, atau hak kontraktual untuk menerima atau memberikan uang tunai, atau instrumen keuangan lainnya yang merupakan kontrak atau perjanjian antara kedua belah pihak. Nah, di sini ada beberapa kategori instrumen keuangan. Kita masuk yang ke pertama, itu ada aset keuangan. Nah, salah satu contohnya itu kas yang disimpan di rekening bank dalam bentuk giro. Nah, di sana sudah ada perjanjian antara pihak bank dan pihak nasabah. Contoh lainnya adalah faktur. Terdapat kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli yang sudah tertera adanya kontrak yang memuat kapan tanggal pembayaran dan apakah ada potongan pembelian atau potongan penjualan. Selanjutnya di dalam aset keuangan itu ada piutang wesel dan ada investasi. Nah, investasi itu dapat berupa investasi pada sekuritas utang dan investasi pada sekuritas ekuitas. Investasi dalam sekuritas utang itu contohnya dalam bentuk obligasi, sedangkan investasi pada sekuritas ekuitas contohnya membeli saham perusahaan lain. Investasi pada sekuritas obligasi akan memperoleh timbal balik dalam bentuk pendapatan bunga dari obligasi. Sedangkan investasi pada sekuritas ekuitas, kita akan memperoleh timbal balik dalam bentuk dividen. Investasi pada sekuritas cenderung menimbulkan risiko yang tinggi. Sebaliknya, investasi pada sekuritas utang, risiko yang ditimbulkan itu cenderung rendah. Kemudian ada liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan merupakan perjanjian atau kontrak yang melibatkan dua pihak, sehingga pihak yang mempunyai liabilitas ditandai adanya aliran kas keluar. Pihak kita yang mempunyai kewajiban, itu contohnya obligasi, utang wesel. Kemudian ada instrumen ekuitas. Ekuitas adalah residual claim, hak atas aset yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangi oleh liabilitas atau disebut aset bersih. Ekuitas pada perseroan itu atau PT terdiri dari share capital atau modal saham dan treasury share atau saham treasury. Nah, selain kedua itu, dalam kelompok ekuitas juga ada return earning atau saldo laba. Kemudian instrumen keuangan yang lainnya ada hedging atau lindung nilai. Itulah tadi untuk instrumen keuangan pendahuluannya. Kita masuk kepada karakteristik investasi pada instrumen ekuitas. Nah, investasi pada saham itu tepatnya. Topik pembahasan kali ini untuk membahas perlakuan akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas atau tepatnya saham, jika terdapat pengaruh signifikan atau tidak memiliki pengaruh sama sekali. Jika tidak ada pengaruh yang signifikan, maka digunakan metode biaya atau nilai wajar. Sedangkan apabila terdapat pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. Kita lihat ke tingkat pengaruh atas kepemilikan sahamnya terlebih dahulu. Nah, untuk tingkat pengaruh atas kepemilikan sahamnya itu sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kepemilikan 0 sampai 20%, kepemilikan 20% sampai kurang dari 50%, dan kepemilikan lebih dari 50%. Nah, jika kategori pertama itu tingkat pengaruh investor tidak memiliki pengaruh dan hanya sebatas entitas penerbit adalah investee. PSAK acuannya adalah PSAK 55 dan menggunakan metode biaya atau nilai wajar. Nah, jika kategori yang kedua, tingkat pengaruh investor memiliki pengaruh signifikan sehingga berinvestasi pada entitas asosiasi. PSAK acuannya adalah PSAK 15 dan menggunakan metode ekuitas. Sedangkan jika kategori ketiga atau lebih dari 50%, tingkat pengaruh maka investor memiliki pengendalian atas perusahaan investasi, sehingga timbullah anak perusahaan dan induk perusahaan, dan menyusun laporan keuangan konsolidasian. PSAK acuannya adalah PSAK 22 dan 65, serta metode yang digunakan itu bisa dua, atau memilih salah satunya, yaitu metode biaya atau nilai wajar, atau dengan menggunakan metode ekuitas. Nah, itu tadi untuk tingkat pengaruh atas kepemilikan sahamnya.
Kita masuk ke 4 kategori aset keuangan. Nah, dalam berinvestasi itu kita harus tahu kategori aset keuangan. Yang pertama itu ada aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan yang dimiliki untuk dijual, serta pinjaman dan piutang. Dalam investasi harus diingat untuk kategori aset keuangan yang ingin kita pilih. Barulah kita masuk kepada metode biaya dan nilai wajar. Pada metode biaya, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan itu adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh investasi. Adapun beban-beban yang timbul juga terkait biaya perolehan, perlakuan akuntansinya disesuaikan dengan kategori aset keuangan. Sebelumnya kita bahas, semisal aset keuangan kategori pertama, beban atau biaya yang dikeluarkan terkait transaksi itu dipisahkan dari biaya perolehannya tadi atau diakui sebagai beban periode berjalan. Nah, sedangkan jika kategori held to maturity, maka biaya transaksi tersebut digabungkan dengan harga perolehan untuk memperoleh investasi tersebut. Sedangkan pada metode nilai wajar, perlakuan akuntansinya itu hampir sama dengan metode biaya. Hanya saja setelah pengakuan awal investasi diukur dengan nilai wajar. Nah, kemudian itu untuk pencatatan oleh investor terkait perolehan awal investasinya. Itu di debit investasi dan di kredit itu kas. Ini dari sisi investor jika dia memperoleh perolehan awal atas investasi tersebut. Nah, pencatatan jurnal jika investi mengumumkan dividen, maka jurnalnya itu di debit piutang dividen dan di kredit pendapatan dividen. Nah, di sini apabila investi mengumumkan dividen, maka investor berhak mengakui adanya pembagian dari dividen. Nah, itu jurnalnya. Namun setelah dividen dibagikan, sebelumnya tadi diumumkan apabila telah dibagikan dan dibayar, maka di debit itu diakui sebagai kas. Nah, untuk perolehan laba, apabila investi memperoleh laba atau rugi, untuk proporsi kepemilikan saham 0-20% itu, maka tidak ada perlakuan terhadap investor. Karena si investor tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Jadi untuk yang pengaruh signifikan itu, diakui adanya laba. Jika tidak memiliki pengaruh signifikan, itu investor tidak berhak memperoleh laba. Itu tadi untuk jurnal perolehan awal dan jurnal jika investi mengumumkan dividen. Nah, selanjutnya itu ada keterangan di sini. Itu jika seandainya terdapat perbedaan antara metode biaya dan nilai wajar. Untuk keterangannya sendiri, jika metode biaya tidak ada pencatatan, namun jika menggunakan nilai wajar, kita mencatat jurnal penyesuaiannya. Dengan adanya pencatatan itu, kita akan mengakui adanya unrealized holding gain or loss atau keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Nah, jika kategori pertama untuk aset keuangannya tersebut yang sudah saya bahas sebelumnya itu kawan-kawan perlu ingat, maka unrealized holding gain or loss strip income. Nah, yang akan mempengaruhi laba periode berjalan. Sedangkan jika kategori available for sale itu maka unrealized holding gain or loss strip equity yang akan mempengaruhi penghasilan komprehensif lainnya. Tadi untuk metode biaya atau nilai wajar. Kemudian untuk metode ekuitas. Nah, ini disebut metode ekuitas karena nilai tercatat investasi itu mengacu kepada nilai ekuitas entitas asosiasi. Metode ini digunakan untuk proporsi kepemilikan saham 20% sampai kurang dari 50%. Nah, setelah pengakuan awal, investasi diukur secara proporsional terhadap nilai ekuitas entitas asosiasi. Kita masuk kepada pencatatannya. Nah, untuk pencatatannya sendiri, pada perolehan awal investasi, di debit itu investasi pada entitas asosiasi dan terhadap kas. Jika seorang investor melakukan investasi awalnya di perusahaan investi, maka jurnal yang dia buat itu investasi pada entitas asosiasi di debit dan kas itu dia berkurang. Nah, yang kedua itu pencatatan jika entitas asosiasi mengumumkan dividen. Di debit piutang dividen dan di kreditnya itu investasi pada entitas asosiasi. Nah, itu pasti muncul pertanyaan, kenapa di kreditnya itu investasi pada entitas asosiasi? Demikian sederhananya itu seperti ini. Jika kita memberikan seorang anak uang dari hasil payah kita untuk menyuruh dia membeli
membeli hadiah dan hadiah itu diberikan kepada kita lagi, otomatis hadiah itu tidak bernilai untuk kita karena uang yang kita berikan kepada si anak dan si anak itu membeli hadiah itu dari uang kita. Jadi ibaratnya si PT investor itu tidak mengakui adanya penambahan dari investasi di entitas asosiasinya, sehingga di kreditnya investasi pada entitas asosiasinya itu berkurang. Investor mengeluarkan sejumlah aset untuk atau kas untuk melakukan investasi di PT Investi, dan pada saat Investi mengumumkan dividen, maka si investor itu mengakui adanya pengurangan investasi pada entitas asosiasi. Nah, ketiga itu ada pencatatan jika entitas asosiasi memperoleh laba atau rugi. Oke, sebelumnya itu yang sama seperti kasus sebelumnya, jika entitas asosiasi mengumumkan dividen, itu didebit piutang. Namun jika sudah dibayarkan, maka didebitnya itu kas terhadap investasi pada entitas asosiasi. Oke, kita lanjut kepada yang pencatatan jika entitas asosiasi memperoleh laba atau rugi. Maka pencatatannya adalah laba atau rugi yang diperoleh dikalikan dengan proporsi kepemilikan sahamnya tadi yang 20% sampai 50%. Nah, jika laba itu jurnalnya didebit investasi atas entitas asosiasinya itu bertambah, dan di bagian kredit bagian laba dari entitas asosiasinya itu bertambah. Namun jika rugi, maka investor mencatat di debit kerugian dan di kreditnya itu mengurangi investasi atas entitas asosiasi. Nah, jika untuk kategori 20% sampai 50% itu kita mengakui adanya laba atau rugi karena kita sudah memiliki pengaruh yang signifikan. Dan untuk yang di pencatatan dividen perlu diingat, itu sebelumnya sudah saya jelaskan itu mengapa dia mengurangi investasi pada entitas asosiasi untuk pembagian dividen, karena sama saja kita pendapatan atau kas yang kita peroleh itu tidak ada artinya karena kita ada pengaruh terhadap PT Investi tempat kita melakukan investasi tersebut. Nah, itu tadi untuk pencatatan jika kita menggunakan metode ekuitas. Oke, untuk materi terakhirnya itu ada penurunan nilai. Nah, setiap aset umumnya berpotensi mengalami penurunan nilai, termasuk investasi pada entitas asosiasi. Sebagai contoh itu, saya akan memberikan contoh untuk penurunan nilai piutang. Nah, kita mengakui adanya penurunan nilai piutang itu ketika piutang yang kita miliki tidak sepenuhnya dibayarkan atau bahkan tidak tertagih, sehingga kita adanya mengakui penurunan nilai. Oke, itu saja review singkat yang dapat saya sampaikan untuk topik investasi pada instrumen ekuitas. Apabila dalam penyampaiannya terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya minta maaf. Jika kalian suka video seperti ini, silakan like dan juga jangan lupa untuk share dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai berjumpa kembali di video dengan saya. Bye-bye.